Bismillah. Yang pertama adalah bagi seorang istri, kalau sudah mengenali sifat seperti itu, kemudian apalagi sampai melakukan kezaliman, itu sama dengan perempuan yang pada zaman Nabi. Jika ada seorang wanita yang dizalimi oleh seorang suami secara hukum keadilan, maka dia boleh minta cerai dan tidak dosa. Cuman kan kita pembicaraan bukan urusan begitu, ada orang-orang cerdas di sini. Tapi apakah setiap seorang wanita menemukan suami gitu langsung minta cerai? Ntar dulu dong. Apalagi sudah punya anak. Kalau sudah punya anak beda kisahnya. Lalu bagaimana? Nah di sini berarti ada opsi lain. Ada dua cara sekaligus. Pertama adalah Anda yang sudah memahami sifatnya dia, ya upayakan agar tidak masuk di hati. Anggap saja begini loh ya. Di rumah Anda itu ada satu tiang, itu ada bambunya nongol. Anda pernah kejedot. Dan mungkin sudah 2 kali kejedot. Kalau sudah Anda sering kejedot berkali-kali, cuma kasih tanda aja biar tidak kejedot lagi. Tidak usah Anda marah-marah, dasar ke bambu, dasar kemarin kejedot, dasar, tidak usah begitu. Maksudnya kalau orang suami atau istri memang punya pasangan sifatnya begitu, fahami memang modelnya begitu. Itu adalah kadar yang paling tidak menjedotkan gitu maksudnya. Ya sudah paling lembut ya begitu sudah. Jadi Anda fahami dia seperti itu. Untuk meredam Anda, supaya Anda tidak punya tuntutan harus berubah dulu ntar. Anda faham dulu memang modelnya begitu. Ini kalau memang Anda tidak mengambil langkah untuk minta cerai, tapi langkah fahami dulu. Sebab sampai kapanpun Anda tidak berusaha memahami keadaannya dulu, memang begitu. Ibaratnya itu kan cacat di mentalnya, cacat di perilakunya, sama dengan cacat fisik. Itu sama sebetulnya. Jadinya begitu nggak usah dibahas dong ya, begitu dari dulu begitu sudah. Anda hindari sudahlah. Baru setelah itu Anda kuatkan tahan. Kalau tiba-tiba suami Allah, memang begitu, sama anak saya juga begitu, bukan karena benci, saya memang modelnya begitu dia. Memang modelnya suka marah-marah begitu ya. Ya Allah, bismillah, tahan. Jadi Anda harus berlatih menjadi orang kuat sambil baru langkah sisi lain bersamaan itu juga bagaimana merubah dia. Nah, kalau orang semacam itu nggak cukup dengan nasihat, karena ada sesuatu barangkali, ada ilmu yang harus difahami. Ini barangkali jarang disadari, biarpun katanya dia orang berpendidikan. Ada masalah mental. Ada hal yang kurang beres di mentalnya. Bukan urusan hati, pembersih hati saja. Urusan hati ya itu bab tasawuf, kebersihan. Tapi urusan mental, dia psikologinya nggak normal. Bukan anaknya kasih sayang dimarahi kok. Dia bukan benci, memang modelnya begitu. Makanya kalau ada orang marah-marah nggak jelas, itu ada yang masalah di sini. Maka perlu melibatkan seorang psikolog dan sebagainya untuk diskusi, untuk menghantarkan kepada ketenangan dan sebagainya. Itu penting. Jadi selama ini mungkin kita tuh menganggap manusia itu hanya jasad saja. Sakit hanya sakit pinggang, sakit kulit, sakit mata. Akan tapi ada mental yang tidak diperhatikan. Makanya kalau ada istri marah-marah gak jelas, itu bukan berarti tidak cinta kepada Anda, ya hamba Allah. Anda yang perlu ditolong. Anda sendiri harus berperan sebagai orang yang akan mengobati dia pertama kali, yaitu dengan cara saya tabah. Emosinya tidak akan saya tanggapi dengan emosi, pun demikian ayo cari obatnya. Bawa ke tempat yang mengerti, psikolog ahlinya. Kenapa kok sampai seperti itu, kenapa marah-marah, gimana meredam emosi dan sebagainya. Disamping nanti dengan ustadz, dzikir dan sebagainya. Jadi nggak cukup nasihat-nasihat belum tentu masuk. Wong dia mentalnya begitu kok. Ini adalah sisi yang dilupakan. Dan mohon para istri dan suami itu manja sebagai ini. Kadang-kadang di saat kita mencoba menjadikan orang sadar sisi ini, tapi ada orang yang lagi mencari kesempatan pembenaran. Jadi kalau sudah kita ngomong mungkin penyakit mental dan sebagainya, ternyata ada orang yang salah lagi. Di saat dia melakukan kesalahan, dia beralasan, saya lagi kena mental, tolonglah jangan dimarahi, maafin saya, kan saya kena mental. Nah ini tambah kacau, malah jadi alasan untuk jadi pembenar dirinya. Bukan itu. Jadi pasangan Anda juga marah-marah dan sebagainya, ayo dibantu. Dari Anda yang sabar, tadi yang bertanya, Anda sabar, kemudian segera diobati, tidak boleh biarkan begitu saja. Takut semakin parah. Apa sih permasalahan yang sangat mengganggu dia?
Kemudian kira-kira apa yang tidak boleh saya lakukan terhadapnya, itu ada ilmunya semuanya, sambil nanti mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Nah gitu, sehingga nanti karena tandanya dia kena mental apa? Tidak pada Anda saja. Kalau pada Anda yang bertanya, ada kebencian, mungkin ada permasalahan pribadi, mungkin Anda melakukan kesalahan yang Anda tidak minta maaf, tapi ini pada anak iya, mertua iya, orang tua iya, sama orang ngotot, berarti ini gak beres mentalnya. Jadi sisi ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang tanya pendidikan sekalipun. Jadi masalah mental di dalam dirinya. Nah, kemudian setelah itu bersama-sama diselesaikan problemnya dan seterusnya. Kemudian jadikan orang di kiri kanan juga memahami. Baru nanti setelah itu nasihat baru bisa masuk. Jangan serta-merta. Akan tapi sudah jelas kalau Anda ingin minta cerai, kalau seandainya Anda disakiti, karena ketetapan pribadi adalah sah, tapi kan bukan itu tujuan. Maka dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Begitu juga para suami, mohon maaf, kadang istri itu ada fase-fase tertentu, makanya istri itu sering marah-marah kalau menjelang haid, itu ada mental sini. Ya Bu ya. Tapi jangan beralasan tentang itu, wah ini kata Buya kesempatan mumpung sebelum haid ini mau marah-marah. Enggak boleh begitu. Nah, kemudian mohon maaf, kadang-kadang ini ada perubahan yang tidak disadari suami, istri saya berubah. Enggak, kenapa? Setelah keguguran. Loh, keguguran bagi dia berat sekali. Bisa saja mental yang rusak gara-gara keguguran. Makanya tolonglah memandang orang, jangan memandang jasadnya saja. Ada mental yang harus kita perhatikan. Kenapa kok dia berubah? Oh dulu sayang sama saya. Kenapa kok sekarang suka nyaci maki? Kenapa suka mau? Maka harus ada ini sisi ilmu psikologi, ilmu mental ini yang harus diselami, dimasuki. Ini diantara nasihat kami. Hanya tidak serta-merta. Kita zaman ilmu. Jangan pakai cukup doa, iya perlu, doa harus. Tapi Allah memberikan pada kita ilmu. Beragama itu penting, tapi nggak boleh sok beragama ini. Oh kita bicara tentang strategi bisnis yang canggih ini semuanya. Ada orang sudahlah nggak usah macem-macem, baca ayat kursi 7 kali. Kita bicara tentang cara maju pakai ayat kursi, pakai ayat. Bukan begitu. Ayat kursi penting sebagai orang beriman. Doa penting, tapi teknologi, kecanggihan, ilmu itu penting. Maka ilmu psikologi ini banyak. Sudah tahu masalah psikologi dibilang, wah ini suami saya kayak kena teluh, guna-guna, santet, segala macem, padahal mental. Maka dikit-dikit suami istri marah-marah, santet, bukan santet. Akan tapi bisa saja sisi ilmu ini yang sering dilupakan. Kalau ternyata dari sana sini nggak bisa, kok Anda nggak kuat, Anda minta cerai sudah tidak dosa. Intinya itu. Tapi kalau Anda memperjuangkan sampai selesai dapat pahala. Sebagai suami, kesabaran Anda, mengobati suami, oh pahala double yang luar biasa. Wahai istri, yang dia adalah juga mitra di BP tadi kan, pertanyaan Anda insya Allah harus semakin indah hari ini. Berarti Anda hebat, wanita hebat. Anda berani bertanya, insya Allah menyelesaikan masalah. Masuk BP harus hebat. Amin. Amin. Terima kasih Buya. Jazakallah khairan katsiran Buya. Semoga terjawab ya Bakti ya. Amin. Masih mau menambahkan? Izin Kang ya, 2 menit boleh Kang ya? Boleh, silakan. Masih ada waktu sebelum azan zuhur. Insya Allah masih ada waktu sekitar setengah jam. Jadi izin ya Bu ya. Tadi kita udah sambung materinya. Lingkungan itu mempengaruhi kita. Dalam proses kita cari nafkah, coba cari lingkungan yang baik. Ini buat laki-laki. Kalau lingkungan itu biasa ngomong kasar, tindakan kasar, dorong-dorong kasar, bercanda kasar, itu kebawa jadinya ntar ke rumah. Sehingga pas sama istri pun kasar. Padahal istri adalah yang paling wajib dilindungi. Ya kan? Setelah ibu kita, ya istri kita yang paling wajib dilindungi. Dan ada lagi sebagian laki-laki ini, kadang-kadang dia gagal mencari uang, bukannya dia introspeksi, malah emosi. Ada juga yang karakter seperti itu tuh. Ya. Nah, kita mau bahas satu-satu. Yang pertama tadi, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan baik ya, entah itu kerja, entah itu bisnis, cari lingkungan itu baik. Satu. Kedua, kita lihat potretnya di mana-mana. Saya ngisi seperti ini, tahun ini genap 20 tahun. Ya, ngisi di acara, seminar lah, atau yang seperti ini, genap 20 tahun. Sejak tahun 2004. Entah itu pengajian, entah itu seminar, selalu wanita lebih banyak. Laki-lakinya nggak belajar. Ya, padahal hari Ahad, lagi libur nih, nggak belajar juga. Padahal yang mentarbiah nanti ke istri, itu harusnya suami. Kalau rumah tangga itu, kata Bu Eli Risman, capseknya itu suami, gurunya itu istri yang nanti nerusin ke anak. Tapi ini haluan mau dibawa kemana, itu dari ini. Tapi kalau capseknya punya ilmu, mau ngajarin apa? Sementara istrinya ngaji terus, standar hidup naik. Dia tahu bahwa dipukulin itu nggak benar. Dia tahu bahwa istri itu dimuliakan, wanita itu dimuliakan. Kalau dulu, mohon maaf, saya terima kasus yang pernah. Dulu ditempeleng dia diam aja. Pas makin belajar dia tahu, wanita nggak boleh digituin. Ya, nah akhirnya jomplang.
Yang satu makin ngaji, yang satu udah tahajud, yang ininya masih sholatnya bolong-bolong. Jadi yang wanita pun, yang pria pun tolong belajar. Belajar ilmu agama dan ilmu yang lainnya. Yang baik-baik insya Allah pelajari semuanya. Yang gratis seperti ini kayak kajian silahkan ikuti. Kalau misalnya ada seminarnya kayak tadi seminar psikologi parenting yang memang bagus, berbayar, udah ikut aja. Apa masalahnya? Wong kita kuliah juga bayar kok. Ya kan? Nah, potret saat ini saya lihat adalah apa? Laki-laki nggak serius cari uang. Saya berhari-hari tangani kasus seperti itu. Laki-laki kurang serius cari uang, ngandalin ke istrinya. Itu tadi, Buya juga udah bahas tadi di awal. Padahal marwahnya suami pada sungguh-sungguh cari uang. Bukan soal banyak, tapi soal keringatnya. Kalau sudah keringat, ternyata hasil sedikit, nggak apa-apa, it's okay. Istri juga pasti bisa menerima. Masalahnya Pak, nggak keringat, nggak sungguh-sungguh. Tidur, malas-malas, goleng, ini baring-baring, kan nggak cocok. Itu satu. Kedua, kurang sungguh-sungguh cari nafkahnya. Dua Pak, kurang ilmunya. Ya, kita bikin acara ini di YouTube, semua orang bisa akses. Yang ikut lagi-lagi perempuan lebih banyak, laki-lakinya enggak. Padahal dia nanti akan mendidik istrinya, ya kan? Ini gimana? Wong dia aja nggak belajar. Dia nggak tahu bahwa menyentuh istri yang menyakitkan itu nggak boleh, ya kan? Kalaupun ada hadis yang mengatakan yang menepuk istri itu yang menepuknya seperti apa, kan gitu. Ya, ulama aja mengatakan kita tepuk istri aja tuh kakinya aja, betisnya aja itu udah luar biasa sakitnya bagi dia. Bukan sakit fisik tapi sakit hatinya gitu kan ya. Dan itu adalah solusi yang super terakhir, bukan yang paling pertama gitu kan. Nah, jadi tolong belajar ya, cari ilmunya dan cari lingkungan yang baik. Ya, jadi sering perilaku kasar itu muncul gara-gara apa? Saya lihat berkali-kali contohnya. Ini mohon maaf. Lingkungannya biasa miras. Orangnya baik, kayaknya baik, santun, ya kan? Rajin memberi. Tapi miras ini memang biangnya kejahatan. Ya kan? Akhirnya apa? Menjadi pribadi yang kasar. Pas cekcok sama istri, tempeleng. Anak nggak nurut, tempeleng. Menjadi pribadi yang kasar. Karena mirasnya dan lingkungannya. Di mana kekerasan itu dibenarkan. Ya, kekerasan itu dibenarkan. Ini mohon maaf buat laki-laki. Kalau mohon maaf, saya yakin di ruangan ini pasti ada. Yang pernah keras sama istrinya, mohon maaf, itu menunjukkan bahwa Anda lemah. Anda tidak bisa mengendalikan diri. Kalau Anda jagoan, Anda berantem di luar, cari laki-laki lain. Bukan istrimu. Bukan istrimu. Dan suatu saat dirimu juga punya anak juga ada yang perempuan. Mau nggak anak perempuanmu ditempelin sama laki-laki lain? Mau nggak kira-kira? Ya, bagaimana kita memperlakukan istri itu menjadi standar bagi anak kita. Ya, oh nanti aku mau cari suami yang seperti ini. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, oh iya. Tapi kalau dia lihat bapaknya hari-hari main gitar, jam malas-malas cari uang, gitu kan ya, baring-baring aja, leye-leye aja, scrolling Instagram gitu aja. Kalau dia laki-laki, dia kan kayak gitu tuh ntar. Bapakku aja kayak gitu, ya aku kayak gitulah. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau dia perempuan, dia pikir apa? Ya sudah, cari suami kayak gini pun gak masalah. Ya kan? Dari kitanya. Laki-laki harus serius, ya harus sungguh-sungguh cari uang, cari nafkah. Bukan soal jumlahnya, tapi kesungguhan. Kesungguhan ini memiliki kita kira apa? Punya wibawa. Pas kita ngomong sama istri kita punya wibawa. Karena kita sudah sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh cari uang, cari nafkah, dan anak melihat bahwa yang capek itu adalah ibu, kita nggak punya wibawa di depan anak. Dan nanti di akhirat kita pun ditanya, kok nggak bisa mendidik anak, kok nggak bisa mendidik istri? Karena itu, nggak ada wibawa tadi. Kenapa nggak ada wibawa? Karena nggak sungguh-sungguh cari nafkahnya. Sekali lagi, bukan soal jumlahnya, tapi soal kesungguhannya. Islam adalah agama sungguh-sungguh. Tadi kita udah bahas, itkon, teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi. Bergeraklah. Tapi kita juga tahu logikanya. Kalau sungguh-sungguh cari nafkahnya, insya Allah juga hasilnya lumayan. Kan gitu ya. Tapi andai kata enggak pun, sungguh-sungguhnya harus. Ya, cari lingkungan yang baik. Ya, lingkungan itu akan membentuk kita. Ada profesor namanya Prof. David McClelland dari Harvard University. Dia mengatakan, ya ini juga menurut Jack Canfield. Jadi orang itu masa depannya seperti apa? Menurut penelitian dia, 90% lebih ditentukan oleh apa? Oleh lingkungannya. Istilah dia adalah reference group. Pilih teman kita, bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi. Betul kan ya? Bergaul dengan yang bakar-bakar besi, ya kita ikut dapat aromanya, atau malah kena bakaran besinya. Kita pilih. Kalau kita belum soleh, tahu diri kita belum soleh, cari lingkungan yang soleh. Ya. Saya tahu saya bukan dibesarkan di pesantren. Bahkan saya sekolah di sekolah yang biasa, nggak ngerti juga saya bahasa Arab dan seterusnya, gitu ya. Saya nggak ada keluarga ulama di lingkaran saya. Karena itu kita berusaha dekat ke ulama. Bukan kita soalib, enggak, tahu diri kita. Lingkungan kita dulu nggak oke, nggak terlalu oke. Belajar agamanya sedikit, belajar bahasa Arabnya nggak ada. Ya, teman-teman saya juga banyak yang nggak oke. Agar kita oke, bergaul dengan yang baik-baik. Mas Opik juga ngomong gitu kan, pengen soleh bergaul dengan orang soleh. Bukan berarti kita yang soleh enggak, tapi kita lagi berusaha, kita lagi berupaya. Ini pesan saya buat yang laki-laki di sini. Baik, terima kasih. Itu juga Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.